Baik, sholat zuhur setelah sholat Jumat. Sholat zuhur setelah Jumat itu biasanya dilakukan oleh orang yang bermazhab Syafi'i atau Hanafi yang tasyaddud, yang ketat. Kenapa? Dia khawatir di mazhab Syafi'i kalau tidak mungkin dan tidak safar, lalu jumlahnya yang mungkin mesti 40, maka sholat Jumatnya mesti dilengkapi dengan sholat zuhur. Itu ada di kitab fikih semua. Barangkali karena orang Aceh itu di daerah-daerah sangat kuat Syafi'iyahnya, mereka hati-hati lalu melakukan itu. Tapi banyak juga daerah yang nggak begitu. Tertentu itu banyak juga yang moderat ya. Apakah itu boleh? Itu boleh. Tidak disebut menambahkan sholat jadi 6 waktu, enggak. Atau dia merasa dirinya perantau, dia merasa dirinya safar, maka dia ulang sholatnya. Berarti orang safar wajib nggak dalam mazhab Syafi'i sholat Jumat? Ya, saya udah niat nih, saya mukim di sini 3 hari, baru saya sholat sunatnya sah, Pak. Kalau nggak, saya nggak sah sholat Jumatnya tadi. Maka saya nggak mau jadi imam tadi. Ya. Khawatir nanti ada yang bermazhab seperti itu. Oh, Ustaz ini baru datang nih ya. Nggak, kita sudah niat iqamah bermukim di sini selama 3 hari. Kan standarnya 3 hari. Maka dalam pemahaman kita dalam fikih Islam, sholatnya sah. Jadi ini tidak dibahas di hadis, dibahasnya cuma di fikih. Di masjid kampung saya, setelah sholat Jumat dilanjutkan sholat zuhur berjamaah. Yang saya tanyakan, apa hukumnya? Menurut mazhab Syafi'i, kalau satu kota itu mesti ada satu sholat Jumat di masjid jami'. Jami' masjid yang dilaksanakan sholat Jumat. Kalau ada Jumat 2-3, maka masjid yang lain itu Jumatnya tidak sah. Maka untuk menggantinya dilaksanakanlah sholat zuhur. Itu melaksanakan mazhab Syafi'i yang asli. Di Pandeglang, kawan saya dari Banten, Pandeglang, Ustaz Somad, kami di sini sholat zuhur. Ya, karena dia tidak meyakini sholat yang lain itu sah. Lalu di Jakarta, Istiqlal sholat Jumat, di Blok M sholat Jumat, di Al-Azhar sholat Jumat, di masjid sholat Jumat. Ini apa bahasa yang dipakai? Mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, dalam satu kota, kalau sholat Jumat cukup ramai, maka sholatnya sah. Tidak perlu lagi sholat zuhur. Maka sebenarnya kita tidak mazhab Syafi'i asli tulen original. Masih ada campuran dengan beberapa persen. Di antara dalam kasus sholat Jumat dan jual beli. Jual beli kita tak pakai mazhab Syafi'i. Karena kalau pakai mazhab Syafi'i, aku beli air ini 1 botol 660 ml seharga 5.000 tunai. Pernah pakai gitu? Paling kita ambil, kita kasih. Namanya baik bil mu'atah. Kasih uang, ambil barang. Dadah. Bahkan di sebagian tempat pakai kertas saja. Tent. Akad. Apa namanya? Akad tent. Buya, bolehkah sholat duhur setelah sholat Jumat sebagai bentuk kehati-hatian jikalau kiranya ada keraguan atas tercapainya syarat sah sholat Jumat kita? Sebab di kampung saya di Sulawesi Selatan, keluarga saya menganut tarekat Khalwatiyah Saman bermadhab Syafi'i yang menganjurkan sholat duhur berjamaah setelah sholat Jumat. Ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian. Mungkin saja syarat sah sholat Jumat tidak terpenuhi, misalnya adzan terdengar antara masjid yang satu dengan yang lain, harus berkumpul di satu masjid dalam satu kabupaten. Bagaimana hukumnya, Buya? Baik, tidak benar jika perintah melakukan sholat duhur setelah sholat Jumat dinisbatkan kepada tarekat Khalwatiyah tadi. Nggak ada bimbingan dari tarekat tersebut seperti itu, nggak ada. Jadi jangan menisbatkan. Mungkin ada kiainya yang beliau adalah bertarekat seperti itu, lalu menganjurkan. Ini babnya beda, bukan tarekahnya dan bukan madhab Syafi'i seperti itu. Akan tetapi permasalahannya adalah apakah boleh kita itu melakukan sholat zuhur setelah sholat Jumat? Jawabannya adalah jika sholat Jumat yang dilakukan adalah diperselisihkan tentang keabsahannya, maka disunnahkan kita keluar dari khilaf, disunnahkan kita melakukan sholat zuhur lagi, disunnahkan, bukan harus.
jika sholat Jumat itu ternyata sah, tapi ternyata di dalamnya ada perbedaan para ulama, sebagian mengatakan sah, sebagian mengatakan tidak, artinya memang di dalam sholat Jumat itu diperbincangkan tentang keabsahannya, apakah rukunnya kurang, yang rukunnya itu adalah masih ada khilaf di antara para ulama, atau bilangannya, atau orang-orangnya, atau diragukan seperti dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh satu kampung dengan 2 Jumat, takut kita didahului dan sebagainya. Kalau ternyata memang ada tanda-tanda bahwa sholat Jumat tersebut ada tanda ketidaksahannya atau diperbincangkan oleh para ulama tentang keabsahannya, maka boleh disunnahkan kita mengulang dengan sholat duhur. Tapi jika sholat Jumat itu sudah benar-benar sempurna, maka tidak diperkenankan, bahkan haram kita melakukan sholat duhur, karena merepotkan orang. Sholat saja sudah alhamdulillah, mau ditambah lagi. Baik, maka kami himbau kepada siapapun, ringankan umat, bahkan Said Alwi Mufti Mekah waktu itu, Said Alwi Segaf mengatakan, urusan dengan orang awam, kalaupun seandainya sholat Jumat itu menurut madhab Syafi'i kok tidak sah, tapi masih bisa dianggap sah menurut madhab lain, anggap sah, karena kasihan orang awam sholat saja sudah alhamdulillah, mau sholat duhur lagi. Ini loh, sholat saja pergi ke masjid sudah alhamdulillah, tak taunya harus mengulang dengan sholat duhur lagi. Zalim kepada orang awam. Kalau ente ya Ustadz, ente mengulang karena perasaan ente tidak puas, itu suka-suka. Karena apa? Urusan pribadimu, tapi jangan dibawa orang. Ada yang aduh toko mau buka, nambah 4 rakaat lagi. Belum lagi nanti aduh mobilku parkir di luar, nanti kegesek sama mobil orang, macem-macem. Jadi mohon maaf, ini yang harus disampaikan. Mengulang kalau memang ada sebabnya, bahwa Jumatnya itu ada diperbincangkan tentang keabsahannya, ya kayak tadi ada ta'addudul Jum'ati, berbilangnya Jumat dalam mazhab Syafi'i, itu kemudian dikhawatirkan tidak sah, maka bisa mengulang. Tapi tetap sebaiknya, Said Alwi, bukan omongan kami, Said Alwi Mufti Mekah yang punya Tarsihul Mustafidin, dia orang fakih yang sesungguhnya kelas dunia, beliau mengatakan, kalau anda urusan dengan orang awam, jika ternyata amal ibadahnya itu nggak sah menurut madhab Syafi'i sekalipun, tapi masih bisa dianggap sah menurut madhab lain, tolong katakan sah, karena kasihan orang awam tuh, kasihan. Jangan di, oh nggak sah, diulang, aduh.